Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga Romo. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gorti Jelita. Saya mahasiswa dari Stipa Santo Serus Ruteng. Saya akan menjelaskan materi yang bertema antropologi. Yang pertama, bab 1, dasar-dasar antropologi Kristiani. 1.1 Pendahuluan. Antropologi Kristiani adalah salah satu mata kuliah yang menjelaskan pengertian dasar dan hakikat manusia sebagai manusia dalam hubungan dengan keseluruhan tata ciptaan dunia. Ada beberapa pokok yang perlu diketahui. Yang pertama, pengertian dasar tentang antropologi Kristiani. Yang kedua, objek dan persoalan pokok dan antropologi Kristiani. Yang pertama, A. Konsep-konsep dan dasar antropologi Kristiani. Yang pertama, pengertian umum antropologi Kristiani. Adapun mata kuliah antropologi Kristiani berasal dari dua kata, atau antropologi dan Kristiani. Secara etimologis, kata atau istilah antropologi atau anthropos dari bahasa Yunani berarti manusia dan logis, yang dapat diartikan sebagai kata-kata percakapan atau ilmu. Jadi, secara etimologis, antropologi adalah cabang ilmu mempelajari seluk-beluk kehidupan manusia sebagai manusia. Yang kedua, menurut pandangan Ernest Kostrin atau 1978, yang dimaksud dengan antropologis adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari hakikat dan pengertian dasar manusia dalam Kristiani dengan cipta atau karsa dan karyanya sebagai manusia dalam hubungan dengan dunia atau lingkungan hidup. 1.1 Ruang lingkup materi kajian. Sekarang kita mendalami ruang lingkup materi antropologi Kristiani sebagai lanjutan pemahaman atau pengertian umum tentang antropologi Kristiani. Yang pertama, objek dan persoalan pokok antropologi Kristiani. A. Objek materi dan objek formal antropologi Kristiani. Antropologi Kristiani seperti yang dialurkan di atas. Sekarang Anda perlu mempelajari objek materi atau sasaran umum atau bidang kajian utama suatu ilmu pengetahuan, dan objek formal atau sasaran khususnya atau bidang kajian khusus. 1.2.3 Persoalan-persoalan pokok antropologi Kristiani. Sudah mempelajari materi tentang pengertian pokok dan ruang lingkup serta objek, material, dan objek formal mata kuliah antropologi Kristiani, maka sekarang Anda perlu menguasai materi tentang persoalan-persoalan pokok antropologi Kristiani. Bab 2, memahami kodrat esensial manusia. 2.1 Pendahuluan. Untuk dapat memahami secara lebih mendalam dan objektif tentang kodrat esensial manusia dalam kualitas kemanusiaan, kita memerlukan ekspertise filosofis. Secara lebih mendetail melalui bab ini ada beberapa mampu. Yang pertama, menjelaskan definisi berdasarkan kodrat atau teologis. Ketiga, menjelaskan definisi berdasarkan kepastian karakteristik manusia. 2.2 Definisi berdasarkan kodrat religius atau teologis. Dalam pokok ini akan diarukan beberapa pandangan atau konsep ringkas dari beberapa filsufat sejak zaman kuno hingga zaman modern yang berbicara tentang upaya menemukan dan merumuskan kodrat esensial manusia dalam konteks religius. 2.1 Berapa pandangan filsufat Yunani? Yang pertama, Aristoteles.
Ia mengatakan bahwa justru dalam diri manusia yang fana dan insasi terhadap kehadiran yang ilahi, artinya ya ilahi mewujud nyata dalam dirinya insani. Kedua, Plato. Plato berpendapat bahwa hakikat jiwa manusia berasal dari ide absolut atau roh absolut yang berasal dari dunia lain. Horizontal. Menurut horizontal, usaha manusia untuk mengenal diri sendiri atau Ernst Hamilton. Bab 3. Upaya merumuskan ekstrim manusia. 3.1 Pendahuluan. Sesudah mempelajari bab sebelumnya mengenai upaya memahami kodrat ekstrim manusia dengan mempelajari pandangan-pandangan para filsufat Yunani abad pertengahan dan zaman modern, maka sekarang kita masuki bab ketiga. Yang pertama, menjelaskan arti perumusan substansi internal atau tentang kodrat esensi manusia. Yang kedua, menjelaskan arti perumusan non-substansi eksternal. Agar kompetensi tersebut dapat Anda kuasai, bab ini didorasi menjadi pokok sebagai berikut. Yang pertama, perumusan substansi internal tentang kodrat eksternal manusia. Kedua, rumusan substansial dan internal tentang kodrat eksternal manusia. 3.2.1 Manusia sebagai makhluk rasional. Sejak zaman Yunani kuno, para filsuf telah merumuskan salah satu kodrat pokok manusia, yakni makhluk yang berakal budi. Dalam bahasa Latin atau animal, binatang, makhluk hidup rationally yang berhubungan dengan akal pikiran. Bab 4. Bab 4. Manusia ciptaan Tuhan. 5.1 Pendahuluan. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, dan bahkan tidak hanya berhadapan tapi juga menghadapi dalam arti yang mirip dengan menghadapi soal, menghadapi kesulitan dan sebagainya. Bab ini mengangkat pentingnya pemahaman tentang manusia yang adalah ciptaan Allah. Dengan demikian, Anda diharapkan dapat melihat diri sendiri manusia yang mengucapkan cipta yang utuh dengan dunia satu sudut pandang yang benar. Yang pertama, bagaimana manusia dilukiskan dalam kitab suci. Yang kedua, bagaimana manusia dibicarakan dalam ajaran gereja. Yang ketiga, gambar tentang manusia sebagai mahkota cipta. Yang keempat, bagaimana kita memahami tiga aspek dasarin manusia. Untuk mencapai tujuan di atas, pembahasan tentang manusia sebagai ciptaan Allah dalam bab ini dikembangkan ke dalam 4 pokok berikut, yaitu yang pertama, manusia dan kitab suci. Kedua, manusia dan ajaran gereja. Yang ketiga, manusia sebagai mahkota cipta. 5.2 Manusia dalam kitab suci. Yang kedua, 5.2.1 Antropologi kitab suci. Kalau kita berbicara tentang dasar biblis tentang manusia, maka kita akan berjumpa dengan satu teks yang secara lugas dan tegas menguraikan hal ini. Satu teks penting dalam kitab suci, Perjanjian Lama, yang berbicara tentang manusia dan ciri-ciri hakikatnya. Ialah Kejadian bab 2 dari tradisi atau Yavista atau namun demikian teks ini juga secara langsung merupakan satu kesatuan yang sudah kita katakan tadi, bahwa sebenarnya uraian tentang ciri-ciri khas manusia dan uraian tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan tidak bisa dipaksa satu dari yang lain. 5.2 Ciri dasar pandangan Ibrani tentang manusia. Pandangan budaya Ibrani tentang manusia bersifat sintetis. Mereka tidak mengenal pendapat bahwa manusia terdiri dari unsur yang berbeda-beda yang berasal dari sumber yang berbeda. Pula seperti misalnya merupakan kesatuan untuk yang bisa dibagi-bagikan, hanya bisa pandangan yang berbeda sehingga berbagai aspek pada diri manusia menjadi tempat
Bab 5. Manusia, roh, jiwa, kematian, dan hidup kekal. 6.1. Pendahuluan. Sesudah kita mempelajari dan menguasai bab ini, sebelumnya sekarang kita memasuki bab 5, berakhir dalam keseluruhan mata kuliah antropologi Kristiani. Dalam bab terakhir ini Anda akan pelajari beberapa pengertian dasar tentang roh, jiwa, kematian, dan hidup kekal. 6.2. Pengertian roh, jiwa, dan struktur. Kepribadian manusia. 6.2.1. Hakikat pemahaman roh dan jiwa. Istilah roh atau jiwa terkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Hal ini dapat dimengerti karena dalam pengertian bahasa Indonesia dan kita seakan memiliki pengertian yang sama, sehingga kerap digunakan dalam konteks pemahaman yang sama pula, baik bahasa tulisan juga dalam ungkapan-ungkapan lisan. 5.2 Ciri dasar pandangan Ibrani tentang manusia. Pandangan budaya Ibrani tentang manusia bersifat sinergis. Mereka tidak mengenal pendapat bahwa manusia terdiri dari unsur yang berbeda-beda yang berdasar dari sumber yang berbeda-beda pula, seperti misalnya dalam kebudayaan Yunani dengan pandangan desainnya. Menurut pandangan Ibrani, manusia merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa dibagi-bagikan, hanya bisa dipindang yang berbeda, sehingga bagi aspek pada dan manusia sebagai tempat tetapi bukan bagian atau unsur berbeda. Bab 6. Metafisis kemampuan roh dan jiwa. Istilah roh sesungguhnya lebih tepat digunakan dalam konteks pemahaman dimensi religius atau spiritual, di mana manusia mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan yang ilahi dan seluruh proses kehidupannya dan di dalam pengalaman hidup. Karena itu, hampir setiap agama dan kepercayaan meyakini estesis atau roh dalam pengertian spiritual berasal dari Tuhan atau Allah, sehingga menggunakan istilah tersebut dalam tanah religius atau keagamaan, maka metafisis dan kemampuan roh dalam diri. 6.3.1 Hakikat kematian manusia. Dalam konteks filsafat, kematian dipandang sebagai puncak keterbatasan intelektual manusia, artinya bahwa dengan mengalami kematian, manusia mengakhiri eksistensi diri dalam tanaman duniawi dan pada waktu yang sama berbeda dengan bentuk kehidupan yang lain yang boleh digunakan menyebabkan sebagai dunia akhirat atau hidup kekal. Kematian manusia ditandai oleh imersi total kesadaran rasional dan kegelapan roh dan jiwa dan tubuh manusia. Menjadi tidak berarti apa-apa ketika kematian atau maut dalam menjemput tak ada, dan kekuatan dunia ini yang mampu menghalangi kematian sebagai sebuah situasi batas yang tak tertekan. 6.3.2 Immortalitas jiwa dan intersi hidup kekal. Pandangan tentang mentalis jiwa sudut muncul saat zaman Yunani atau kuno. Para filsuf Yunani memiliki suatu kejadian filsafat bahwa dalam manusia dan kemampuan rohani yang bersifat moral yang melekat pada jiwanya. Namun apa sesungguhnya yang dimaksud dengan dalam pandangan filsafat istilah hidup kekal sesungguhnya sulit dipahami, kesal diakui dengan tentang dunia akhirat sebagai suatu dunia lain yang akan jiwa dan roh manusia sesudah ia memiliki peristiwa kematian. Oleh karena itu teologi Kristiani membahaskan melalui refleksi iblis mengalui dunia akhirat tersebut dengan konsep hidup kekal yang dikaitkan dengan ajaran tentang kebangkitan sesudah hari kiamat. Itu saja materi dari saya. Terima kasih.